Sekarang langsung kita dengarkan suara dari PKS, tarik ulur antara PKS dan Nasdem juga masih alot sepertinya sampai sekarang. Yang tadinya mau deklarasi ternyata dipending atau jangan-jangan tidak jadi sama sekali Bang Mardhani. Bismillahirrahmanirrahim, jadi insya Allah. Komunikasinya lancar, musyawarahnya makin dalam, kerangka programnya mulai jelas. Bab kapan deklarasi tentu masing-masing partai punya mekanisme. Di kita keputusan tertinggi di Majelis Syuro. Teman-teman PDIP, Ketua Umum kami di Majelis Syuro, 99 orang nanti akan memutuskan. Saya kebetulan anggota Majelis Syuro pada periode yang lalu tuh udah tinggal titik tapi masih ada koma katanya. Jadi komanya ini lagi nyari momentum yang pas. Yang pertama hubungan PKS sama Mas Anies jauh sekali ya. Kita partai pendukung ketika bareng Gerindra di DKI, hubungan 5 tahun di DKI produktif dan sangat mutualisme simbiosisnya bagus. Tinggal memang ada banyak skenario. Skenario contohnya gini, apa mau deklarasi presiden dulu, wakil presidennya nanti 30 hari sebelum pendaftaran atau mau sekaligus deklarasi bareng. Nah itu semua termasuk yang jadi kajian dan insya Allah makin matang pertimbangan makin baik. Karena kita ingin ketika Anies maju bukan sekedar maju tapi maju untuk menang. Nah termasuk tadi kalau menurut saya kisah-kisah cerita di Aceh dan tempat-tempat lain yang quote and unquote penjegalan itu blessing in disguise. Ronaldo tuh pernah bilang, Ronaldo tuh followernya tuh dia bilang salah satu yang buat saya besar itu hater saya. Jadi saya berterima kasih ke haters gitu loh. Jadi kasus-kasus kayak gitu itu quote and unquote menguntungkan Anies dan merugikan rezim. Rezimnya karena dianggap apapun yang quote and unquote penjegalan, nyusahin Anies maka blamingnya ke rezim. Dan itu buruk. Dan karena itu makin Anies dijegal makin berkibar. Jadi posisinya memang saat ini kalau PKS ya sepertinya harmonis sekali ya dan siap kapanpun tinggal tunggu timing. Ya, timing rezim dan... yang dimaksud apa rezim? Nah, tuh Bang. Harus jelas nih Bang. Enggak rezim Perlu ini diluruskan, Bang. perlu diluruskan. Harus jelas Bang. Kami tadi nggak mau bahas itu tapi Bang Panda yang mancing bukan silakan. enggak Boleh kalau dari rezim Bang yang Panda, dimaksud ya. pemerintahan Jokowi mengganggu gitu loh. Persepsi. Atau kekuatan Nanti Jokowi. kalau ini Pangi bisa ngecek ya. Jadi gini, makin ada usaha penjegalan dan membuat Anies diganggu, maka persepsi publik itu membuat yang buat rezim. Karena oposisi Itulah cara berpikir yang terbalik. Persepsi publik. Bukan soal persepsi, risiko-risiko yang diambil itu dia mainin kok. Betul. Dia beli itu permainan. Kalau faktanya Bang Panda bisa jadi ini yang melakukan orang iseng. Bisa jadi yang melakukan orang yang punya personal matters. Tapi persepsi publiknya karena Anies itu sementara ini bukan cuma antitesa, ya bendera yang berbeda dengan rezim sekarang. Sehingga segala yang menimpa Anies akan dinisbatkan ke rezim. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Di Tanah Abang, bawa orang di sana nggak suka dengan orang Batak. Gua datang, bahasa Batak lagi, berlaku macam-macam lagi. Terus gua digebukin, rezim menindas saya. Kan enggak. Karena memang belum waktunya friend kita ini. Enggak betul, ini terus bab persepsi publik. Lo bukan. Dan ini menguntungkan Anies. Kalau buat saya makin ada penjegalan, Anies makin berkibar. Bukan gitu. Maksud aku menguntungkan tak menguntungkan, tapi jangan mudah kita, ini catatan demokrasi loh. Kita bilang betul. rezim, kita bilang rezim gitu loh. Rezim itu siapa? Kan biasa kita yang oposisi, yang berkuasa itu yang sedang melaksanakan. Gua yang mancing gua ditimpukin, gua yang mancing gua ribut, gua mancing ini. Terus gua bilang begitu gua ditimpukin, rezim. Ya nggak mendidik dong itu. Itu persepsi publik dan makanya jangan ada upaya penjegalan. Jangan ada upaya membuat Anies seolah-olah dizalimi. Tadi Pangi sudah bilang di Indonesia itu makin satu figur dizalimi, makin mendapat simpati publik. Nggak ada dizalimi. Ya jangan makanya. Ya, gitu. ada. Kesannya berarti ya, kesannya. Iya. Mulus-mulus aja Persepsi gitu loh. publiknya beda Bang. Persepsi publik itu tidak berpikir rumit. Padahal boleh jadi kayak misal
Kenapa lapangan di Aceh tidak? Saya yakin di term and condition-nya ada yang tidak dipenuhi. Tapi persepsi publik blockingnya tidak suka. Anies dijegal. Ya begitu wajar lah gitu, namanya publik gitu loh. Gimana nih? Kecuali kalau dinas di Aceh menjelaskan, ini loh alasan faktualnya Anies tidak boleh. Ini memang tidak ada Tadi kata penjelasannya. gangguannya ada kok, betul kata Bang Willy. Ya, Bang Willy lebih detail karena beliau ada di Aceh. Tapi maksud saya, monggo aja mau dilarang Anies mau apa, tapi term and condition. Lagi-lagi ini era demokrasi. Ini era di mana everybody is a journalist. Semua akan bisa, semua penjelasan kalau tidak ada rasionalitasnya. Termasuk nyun sewu, Bang Willy tadi. Ketika nih otokritik pakai jet, memang betul enggak tidak mengganggu Siapapun. apapun, tetapi buat perasaan publik, lo kok naik jet, lebih enak kalau saya usul, ya nggak kenapa dari Aceh ke Jakarta, nunggu itu bisa kampanye Waduh. juga ketemu orang dari Jakarta ke Padang. Waduh, kok udah nggak sepaham nih Bang. Bukan, kalau bab ini masing-masing boleh. Kita kerangka prinsipnya. Kalau ini kan masing-masing boleh. Kalau buat saya ya udah. Ternyata publik punya catatan. Lebih enak pakai jalur biasa. Toh waktu kampanye masih panjang gitu. Ini yang bikin PKS pikir-pikir dulu mau ke Nasdem. Tidak, kalau bab pikir-pikir tadi. Kita Oh, nyari timing dan nyari deklarasi untuk menang. oke. Gitu. Ini Gerindra udah pengen komentar juga nih Bang Andre Rosiade. Karena tadi nama Prabowo itu disandingkan dengan Anies Baswedan. Kemarin ada survei indikator yang menyatakan katanya Anies bisa menyalip Prabowo Subianto. Makin ketar-ketir nggak tuh Bang Andre? Ya, begini. Sebenarnya yang sering dizolimi itu Pak Prabowo. Waduh. Sekarang Jadi saling justru- klaim sekarang nih. Kita nggak menyalahkan rezim, tapi memang dalam 2 tahun terakhir ini, wabil khusus saya di Sumatera Barat ya, di grup-grup WA, di grup-grup Facebook itu narasi mencaci-caci Pak Prabowo itu luar biasa. Bahkan ada video yang beredar yang sengaja, mohon maaf ya, disampaikan oleh teman-teman yang relawan Anies itu, Pak Prabowo menyatakan dukungan terhadap Anies itu disebarkan secara masif. Saya ingin menyampaikan bahwasanya ini memang resiko Pak Prabowo sebagai patriot, sebagai negarawan. Beliau dicaci dan dimaki karena pilihan beliau untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi perlahan tapi pasti masyarakat sudah memahami ya, kenapa itu dilakukan oleh Pak Prabowo waktu itu. Ya, Mustafa ada di situ, tahu bahwa situasi waktu itu genting, antar anak bangsa ingin gontong-gontokan, mau perang antara anak bangsa. Beliau sebagai mantan prajurit Bang Panda yang punya semangat patriot dan negarawan melihat bahwa kondisi ini membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga beliau memutuskan demi persatuan beliau bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi. Yang terjadi apa? Terjadi kondusivitas, terjadi stabilitas, terjadi persatuan yang menyebabkan apa? Ya, Indonesia sebagai negara yang salah satu dianggap unggul oleh seluruh dunia menghadapi pandemi. Indonesia ini salah satu negara yang hebat menghadapi pandemi. Karena apa? Adanya persatuan Indonesia. Yang kedua, di saat seluruh dunia mengalami krisis saat ini. Ada krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bahkan ketidakpastian. Ya, perang Rusia dan Ukraina. Indonesia salah satu negara yang dianggap mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena ada persatuan. Nah mungkin memang ada masyarakat yang tidak suka. Bang Andre. Ya sebentar. Ya, yang silakan, tidak Bang. suka, yang tidak suka menggembar-gemborkan isu itu. Tapi alhamdulillah dijelaskan perlahan tapi pasti. Tentu ada yang berharap Pak Prabowo dicaci terus supaya mendapatkan swing suaranya. Kan kita tahu. Siapa itu Bang? Klaim sepihak itu Bang. Enggak. Orang Pangi sudah menjelaskan kok di berbagai catatan surveinya. Nah, saya ingin menyampaikan, Mas Anies adalah calon gubernur yang pernah didukung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami, kader Partai Gerindra tidak boleh kita ya, mencaci, memaki. Pemilu 2024 itu ada pemilu yang riang dan gembira. Setiap kandidat harus kita dorong untuk menyampaikan program-program. Kita tidak usah
mencaci, memaki, ya, atau mungkit-ungkit, itu perintah Pak Prabowo. Padahal kader-kader Gerindra nih Bang Mustafa, gergetan loh, ya, berjuang habis-habisan, ya, karena melihat Pak Prabowo ya, mendukung dan memodali Mas Anies, dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame, ya, sebentar Mas Mustafa, dan mohon maaf ya, ini kami ya yang di bawah. Ternyata Mas Anies pun maju, itu hak beliau. Kami menghormati. Tapi mbok ya etika ngomong ke Pak Prabowo. Tapi nggak dilakukan. Tapi sudahlah, itulah kebesaran jiwa Pak Prabowo. Tidak boleh kita mengungkit-ungkit itu. Ini Itu bukti diungkit Bang malam hari Nggak, ini. ini diungkit, kan Bang. saya yang menyampaikan. Ini sebentar, Andro. Kan kita penegasan Bapak-bapak, kita penegasan. Ini rasa yang dirasakan oleh kader Gerindra. Artinya kader sebentar, Gerindra yang ada rasa sakit hati dengan Anies yang Baswedan? berkeringat berdarah-darah, ya, membesarkan Mas Anies, ya, membesarkan Mas Anies. Ternyata Mas Anies menelikung ketua umum kami. Sebegitu dirasakan. sakit hatinya, Kalau Pak Bang. Prabowo melarang itu. Sebentar, Mak. Nggak, maksud saya, lalu Mas Anies nggak deklarasi kok, dia didukung. Kecuali Mas Anies ujung saya maju presiden, dia didukung gitu. Nanti tanya ke sini nih. Lalu satu. Yang kedua, Dilanjutkan dulu. yang kedua, Kita ke Bang Andri dulu. Yang belum kedua. habis nih Bang Andri, belum habis nih. yang Amunisi kedua masih saya banyak. lihat tuh video-video Mas Anies itu kan turun private jet. Yes. Itu kalau nggak salah di Bandara Internasional Minangkabau. Dan alhamdulillah acara-acara Mas Anies itu di mana Sumatera Barat itu partai pemenang pemilunya adalah Partai Gerindra. Gubernurnya PKS. Iya, gubernur PKS. Gubernurnya PKS. Tapi partai pemenang pemilunya adalah Partai Gerindra. Iya. Dan itulah Mas. Itu catatan juga ya bagaimana pembangunan di Sumatera Barat tertinggal dari daerah-daerah lain. Mau Jadi diskusi? lama-lama- Kalau mau lama-lama diskusi bisa ayo. kampanye. Kita bisa Bisa diskusi. Lama-lama Bang Andri kalau Ya. hadirnya bisa kampanye Ya. kesumbang. Temanya Ya, beralih. ini kan fakta. Nah, saya ingin sampaikan, Mas Anies aman berkampanye di Sumatera Barat. Ya, itu diakui oleh udah saya Dawili, senior saya, udah saya. Kita boleh berbeda pilihan, berbeda partai, silaturahim dan kebersamaan kita sebagai anak bangsa harus tetap bersama. Inilah pelajaran demokrasi, catatan demokrasi kita hari ini. Oke. Ya, meskipun kita tahu ya, saya juga agak pengen tahu juga waktu Mas Anies datang itu. Karena kan narasi yang dibangun tuh 100% orang Sumbar memilih Mas Anies. Ya saya penasaran, ternyata puluhan ribu akan menyambut Mas Anies. Ya ternyata pas kita tonton di bandara 300 yang jemput di bandara gitu loh. Nah mewakili mungkin yang puluhan ribu itu. Gitu. Kalau bandara kan terbatas memang. Nah narasinya kan dibangun puluhan ribu yang akan menjemput. Lalu juga kami melihat itulah di narasi 50.000 kupon sudah tersedia, akan ada acara besar-besaran. Waktu itu ya kami lihat ternyata 2.000 orang. Ya alhamdulillah berarti memang ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Barat masih mencintai Pak Prabowo. Nah, Oke, itu. tapi artinya kalau misalnya tadi kader Gerindra ada sakit hati dengan Anies Baswedan Bukan begitu sakit ya? hati, kita kecewa wajar. Itu Oke. manusiawi. Tapi kita tidak pernah melakukan langkah-langkah yang tadi itu. Penjagalan, Oke. vandalisme. Jadi nggak akan merapat nih ke Nasdem? Apa? Rayuan PKS, bagaimana rayuan PKS? Rayuan PKS apa? Kan informasinya kan katanya ingin mengulang masa Ya kesuksesan mengulang 2004. tentu PKS mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Tapi komunikasi sama Nasdem erat juga, Bang. Loh, nggak apa-apa. Jadi gini, kita boleh berbeda pilihan. Silaturahim, komunikasi itu harus kita jaga. Jangan sampai, ini pesan Pak Prabowo kepada kami. Pemilu 2024 itu harus pemilu riang dan gembira. Kita boleh berbeda pilihan. Berbeda partai politik. Berbeda calon presiden, calon gubernur, bupati, wali kota. Tapi kebersamaan kita sebagai anak bangsa harus kita jaga. Itulah yang disampaikan Pak Prabowo. Karena beliau sekali lagi sudah teruji dan terbukti sebagai tokoh pemersatu bangsa. Bahkan sekarang beliau keliling seluruh dunia. Tapi kalau seluruh pendukungnya dunia berpaling, memuji. Bang, pendukungnya Andro, berpaling ke Anies Baswedan, apakah legowo dari pihak Gerindra? dan kita menjelaskan Andro. Kan tadi kata Bang Fahmi sebentar. beririsannya cukup Iya. besar. Irisannya cukup dalam tadi, Makanya Bang. kita menjelaskan kepada masyarakat, kepada pemilih yang terpengaruh dengan WA sistematis di berbagai grup-grup Kok ada WA itu. pengaruh lagi? Nah ada narasi itu, Pangi juga ada di grup WA itu, Pangi juga sering baca tuh WA itu. Jadi kita menjelaskan kepada publik alasan-alasan inilah demi persatuan nasional,
demi persatuan Indonesia. Dan Pak Prabowo terbukti sebagai tokoh pemersatu bangsa. Dan Indonesia di 2024 menghadapi tantangan besar. Ya, ketidakpastian dunia internasional dan global ini butuh pemimpin kuat dan juga sosok pemersatu. Itu Mas namanya Nara Prabowo mau komentar, Subianto. Bang Andri. Dan Kita satu kasih hal ke Mas lagi, Nara dulu ini, Bang ya, Andri. Pak Prabowo tadi menyinggung-nyinggung Usang. Saya ingin kasih tahu contoh. Anwar Ibrahim 24 tahun menanti akhirnya menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Ya. Bahkan Abraham Lincoln berkali-kali kalah. Tapi akhirnya menang menjadi Presiden Amerika Serikat dan meninggalkan legacy. Ya, terbaik dalam sejarah peradaban Amerika Serikat. Dan insya Allah Pak Prabowo memang kalah 2014 dengan Pak Jokowi. 2019 dengan Pak Jokowi kalah. Tapi insya Allah 2024 akan menjadi presiden yang akan meninggalkan legacy terbaik dalam sejarah peradaban Republik Narasi Indonesia. kampanyenya udah siap ini Bang Andri Rosiade nih. Kita Ini benar sesaat belum masa lagi. kampanye nih, belum ini. Belum masa Maria, kampanye. yang lain pengen komentar. Bang Pagi Itu ditahan dia. dulu Bang Wangi ya. Sekarang fokusnya masih bekerja. Oke. Jadi Oke. kalau istilahnya gini, kalau pacuan balap mobil itu, Andro dan Ayah, Mas Anies dan Mas Ganjar itu udah gigi 4. Karena Mas Ganjar dan Mas Anies itu dari setahun yang lalu sudah berkeliling ke belakang. Bahkan Mas Anies mohon maaf, kayak besok mau pemilu. Waduh. Nah kalau Pak Prabowo itu baru manasin mesin. Nah itu, jadi intinya Pak Prabowo sekarang fokus bekerja, menuntaskan amanah sebagai Ya udah. Menteri Pertahanan. Ya udah. Oke, siap. Kalau gitu sudah banyak yang berkomentar, tahan dulu boleh ya, usai jeda sesaat lagi.